Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas salah satu amalan hati, yaitu khusyuk. Kita sekarang akan masuki penjelasan tentang tingkatan-tingkatan khusyuk. Khusyuk ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama mencakup 3 poin. Tingkatan pertama ini adalah at-tadhallulu li amrillahi azza wa jalla ma'al istislami li hukmih wa tawadhu'u lin nadharillahi lah. Tingkatan pertama adalah tadzallul terhadap perintah Allah. Tadzallul itu tunduk, patuh. Tadzallul itu merasa hina, merasa rendah, sehingga tunduk kepada perintah Allah, disertai dengan sikap istislam terhadap hukum Allah. Istislam itu pasrah, sumrah, sadrah. Dan tawadhu karena menyadari pengawasan Allah terhadap dirinya. Allah selalu mengawasi, melihat lahirnya juga batinnya, bahkan bisikan hatinya. Ini derajat yang pertama. Khusyuk tingkatan pertama mencakup 3 hal: tunduk kepada perintah Allah, istislam atau pasrah kepada hukum-hukum Allah, dan tawadhu karena Allah selalu mengawasinya. Adapun yang dimaksud dengan tadzallul terhadap perintah Allah adalah talaqqihi bisidqil ubudiyah min ghairi inkisa, min ghairi istinkaf wala nufrah wala ta'alin alaih. Maksud dari tadzallul terhadap perintah Allah adalah menghadap kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, tanpa ada rasa congkak, sombong, tinggi hati, karena seorang hamba yang sebenar-benarnya merasa diri hamba hanyalah orang yang tunduk kepada perintah tuannya, lalu menerima seluruh perintah tuannya, tunduk kepada tuannya, dan selarasnya antara zahir dan batin, serta menampakkan kelemahan dirinya serta kebutuhan dirinya terhadap hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka
dia orang yang taat kepada Allah dengan hatinya dan seluruh anggota badannya dan tawadhu kepadanya. Ini wujud nyata dari tadzallul terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dimaksud dengan istislam kepada hukum Allah, pasrah kepada hukum Allah, tunduk dan patuh kepada hukum Allah, mencakup dua jenis hukum. Hukum pertama disebut dengan hukum syar'i dini, hukum yang berupa syariat Allah, hukum yang berupa agama Allah. Maka dia tidak menentang, tidak menyimpang dari hukum Allah Azza wa Jalla yang berupa syariat dan agama ini. Yang kedua, hukum Allah yang qadari dan kauni. Hukum Allah yang berupa takdirnya, ketetapannya. Dia juga tidak menentang hal ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bila dia menerima musibah, ditimpa musibah, atau musibah itu menimpa orang yang dicintainya, dia menerimanya dengan sabar, ridha, tanpa tasakhut. Tasakhut itu tanpa ada rasa murka, kecewa, marah kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang ikhlas dalam tingkatan yang pertama ini, hawa nafsunya tidak akan menentang perintah Allah yang syar'i ataupun dengan ra'yunya, dan sikap batinnya tidak akan menentang takdir dan ketetapan Allah dalam bentuk ketidakridhaan kepada takdir Allah tersebut. Tidak demikian. Dia ridha dan sabar, dan dia tunduk dan patuh kepada agama dan aturan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud dengan al-istislam kepada hukum Allah. Adapun yang dimaksud tawadhu karena menyadari pengawasan Allah atas dirinya, ini hanya bisa diraih dengan munculnya kesadaran di setiap detik bahwa Allah selalu mengawasi dirinya, lahirnya juga batinnya. Allah itu alimum bidzatis sudur, mengetahui isi dada-dada manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, dan kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Jadi dengan menyadari Allah selalu mengawasinya, maka hati pun tunduk kepadanya, jiwa pun akan taat kepadanya, dan anggota badan pun akan selalu dia pergunakan untuk mematuhi seluruh syariatnya. Ini keikhlasan tingkat yang pertama. Yang kedua, ar-ruju ila nafsi biistisyari naqsiha wa dha'fiha wa ajziha wa yurithuhu dzalika tawaddu'an. Tingkat yang kedua adalah introspeksi diri dengan menyadari kekurangannya, kelemahannya, aib-aib dirinya. Maka ini sikap akan melahirkan ketawaduan. Kalau kita menyadari banyak aib, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, merasa rendah di hadapan siapapun, akhirnya tawadhu. Ketika dia melihat orang lain, tidak ada yang dia lihat dari diri orang lain kecuali kelebihannya dan kebaikannya.
Akhirnya hormat kepada orang. Akhirnya selalu mengambil pelajaran dari setiap orang. Semua kebaikannya diikuti. Dia tidak melihat keburukan. Keburukan yang ada pada diri orang lain dia abaikan. Yang dia lihat hanya kelebihan dan kebaikannya. Tapi ketika melihat kepada diri sendiri, yang dilihatnya itu apa? Kelemahannya, keburukannya, kekurangannya, aib-aib dirinya. Ini akan melahirkan ketawaduan. Di samping keikhlasan tentu saja. Inilah tingkat yang kedua. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Tsumma idza nadhara ila nas lam yara illa ifdalahum wa ikramahum wa manaqibahum wa mahasinahum fayuthni alaihim wa yashkuru ma'rufahum wa yahfadhu sana'i'ahum fala yadhi'u wa la tadi'u wa la tunsa wa hadha la syakka annahu min akmalin manajil wa min ahsani ahwalin nafs." Kemudian dia melihat kepada manusia. Dia tidak melihat apapun dari diri manusia kecuali kelebihannya, kemuliaan mereka, keistimewaan mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Lalu dia akan memuji orang lain dan berterima kasih atas semua kebaikan mereka kepada dirinya. Tidak disia-siakan, tidak dilupakan, dan tak diragukan lagi. Ini adalah sempurna kedudukan dan sebaik-baik keadaan jiwa. Inilah tingkatan yang kedua dari apa? Dari keikhlasan. Tingkatan ketiga yang terakhir adalah ayyusaffiya qalbahu minan nadhr ilal makhluqin fala yaltafitu ilaihim bi amalihi salih wa la yanshaghilu bihim talaban limadhihim wa raghbatan fima indahum bal ja'ala amalahu lillahi kullahu fashughluhu ibtigha'u mardatillah anil insyighal biman siwah. Ketiga, tingkatan ketiga, ini tingkatan terbaik, yaitu mensucikan jiwa, hati dari mencari-cari aib atau kelemahan makhluk, kelemahan orang lain. Dia tidak peduli karena sibuk dengan amal solehnya. Dia tidak mencari-cari alasan atau perhatian untuk dipuji orang atau untuk memperoleh apa yang di tangan manusia. Baik pujiannya, apresiasinya, penilaian yang baiknya, uangnya, bantuannya, dan seterusnya. Tidak. Dia menjadikan seluruh amalannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kesibukannya hanyalah kesibukan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga tingkatan keikhlasan. Yang pertama adalah tadzallul kepada perintah Allah, artinya tunduk dan patuh kepada perintah Allah disertai sikap pasrah kepada semua hukum Allah, baik hukum syar'i ataupun hukum qadari atau takdir Allah, dan ditambah dengan tawadhu karena menyadari Allah selalu mengawasi dirinya. Keduanya, introspeksi diri dengan melihat kelemahan, kekurangan, aib, dan seluruh keburukan yang ada pada dirinya. Akhirnya karena merasa diri buruk, merasa diri hina, akhirnya dia tawadhu. Ketika melihat orang lain, yang dilihat hanya kelebihannya. Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan ketiga, tidak caper, tidak cari perhatian orang, tidak mengharapkan pujian mereka, tidak mengharapkan apresiasi dan penilaian dari manusia, tidak mengharapkan balasan
baik uang, pangkat, jabatan, popularitas dari kalangan manusia. Dia menjadikan semua amalnya ikhlas karena Allah. Kesibukannya hanya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, sehingga tidak sempat memperhatikan apa yang ada di tangan manusia. Ini 3 tingkatan keikhlasan. Otomatis keikhlasan manusia didasarkan kepada 3 hal yang tadi disebutkan. Kalau keikhlasan itu sendiri bertingkat-tingkat, maka manusia yang ikhlas pun bertingkat-tingkat. Disesuaikan dengan kadar ma'rifatullah yang mereka miliki di dalam hati-hati mereka. Seberapa jauh mereka mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Seberapa tinggi kesadaran dia bahwa Allah selalu mengawasinya. Seberapa mendalam dia mengenal aib-aib dan kekurangan dirinya. Seberapa mendalam pemahaman dia terhadap makna yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perbedaan tingkat keikhlasan manusia berbeda-beda, walaupun melakukan amal yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Seperti orang sholat berbarengan berjamaah, dipimpin oleh imam yang sama, di masjid yang sama, umpama Masjid Al-Ukhwah. Sholatnya sama, sholat asar. Berdampingan ini 2 orang. Tapi perbedaan kualitas sholat mereka bisa sejauh langit dan bumi. Berdasarkan kadar apa? Kadar kekhusyuan yang dimilikinya. Yang satu mah karena kekhusyuannya, karena keikhlasannya, karena kesadaran selama dia melakukan sholat. Salat yang dilakukannya itu dilakukan oleh kedua unsur yang ada pada dirinya. Unsur lahir, unsur batin. Unsur lahiriahnya dia sedekap, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia baca-baca bacaan. Unsur batinnya ya ikhlas, ya ada penghayatan. Hatinya, jiwanya ikut sholat, menghayati seluruh yang dibaca, dilisankan oleh mulutnya. Jadi dua-duanya sholat. Lahirnya sholat, batinnya sholat. Batinnya, hatinya, pikirannya enggak ingat kepada urusan lain. Sholat yang seperti ini yang naik terangkat ke langit, menggedor pintu langit sampai ke arsy Allah Azza wa Jalla dan diterima, memancarkan sinar yang terang benderang. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan ada feedback. Feedbacknya berupa orang itu terbersihkan hatinya, pikirannya, jiwanya, lalu akan berdampak pada tingkah lakunya. Lahirlah kemuliaan akhlak, terhindarlah dari keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya salat yang kayak begitu tuh, salat yang diterima. Itu salat orang yang tadi. Satu lagi sebaliknya, salatnya asal-asalan. Salatnya hanya lahiriahnya saja. Dia ruku, dia sujud, mulutnya membaca doa-doa yang dibaca dalam salat, hati pikirannya enggak ikut salat. Hati pikirannya ingat ke pekerjaannya, ingat ke rumah tangganya, ingat ke urusan-urusan lain, ingat ke tugas-tugas baik di kantor atau di perkuliahannya. Yang sholatnya itu hanya raganya, jiwanya enggak ikut sholat. Apa yang terjadi? Maka sholat seperti ini tidak naik ke langit. Pintu langit tertutup bagi dia.
maka akan dilipat sholat itu seperti dilipatnya kain yang busuk, kemudian dicampakkan kepada wajah orang yang melakukannya. Lihat, sholatnya bareng, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan imam yang sama, amalannya sama, tapi perbedaan keduanya ibarat langit dan bumi. Ya, di antara manusia ada yang mengaplikasikan kekhusyuan ini karena kuatnya kesadaran dia bahwa dia ketika sholat itu sedang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kuatnya fokus dan konsentrasi dia terhadap hatinya, maka muncul rasa malu kepada Allah di dalam sholatnya, dan muncul perasaan Allah selalu mengawasi setiap gerak dan langkahnya. Di kalangan manusia ada juga yang mengaplikasikan hal itu dan disertai dengan perasaan yang lain, perasaan yang mendukung kadar kekhusyuannya, yaitu ada mahabbah, rasa cinta kepada Allah, ada rasa rindu untuk berjumpa dengannya. Dan ini lahir dari apa tadi? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah melalui sifatnya, melalui nama-namanya, dengan penelaahan yang benar seperti yang dituntunkan oleh para ulama, dipastikan orang itu akan mencintai Allah dan akan merindukannya. Bagaimana tidak mencintai? Kalau kita mengenal sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi. Allah itu Ar-Razzaq dan Ar-Razik, Maha Pemberi rizki. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu kalau memberi balasan atas ibadah dan kebaikan seorang, balasannya itu bukan yang setimpal dengan amal perbuatan, tapi berlipat-lipat, 10 kali lipat minimalnya, sampai 700 kali lipat, sampai lebih lagi. Dan kalau ada orang berdosa segede apapun dosanya lalu tobat, diterima tobatnya dan seluruh dosanya dihapus. Zat yang memiliki sifat seperti itu layak gak untuk dicintai? Iya, jangankan kepada Allah yang kayak gitu. Kita punya kawan, saudara atau tetangga baik, setiap ketemu, setiap datang selalu membawa bingkisan makanan. Ketika jumpa ramah, perhatian. Ketika mau berpisah selalu salam tempel, segepok amplop di dalam tangannya. Selalu begitu. Baik banget nih orang. Sedikit kita berbuat salah, nggak masalah lah, jangan masuk hati, wajar, saya maafkan. Kira-kira suka nggak kepada orang seperti itu? Pasti suka. Cinta nggak kepada orang seperti itu? Pasti cinta. Padahal kebaikannya nggak seberapa. Ini Allah, kebaikannya tidak pernah putus. Sekalipun kedurhakaan kita kepadanya tidak pernah berhenti. Tapi kenikmatannya selalu mengalir setiap detik dari kehidupan kita. Mengenal Allah dengan sifatnya seperti pasti muncul rasa cinta. Selain muncul juga perasaan muraqabah, diawasi oleh Allah, lalu dipastikan bakal muncul atau rasa malu karena hak Allah kurang tertunaikan oleh kita, sedangkan hak kita tak pernah terlalaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Malu nggak kalau ada orang terus berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak pernah membalas walaupun sekali? Pasti malulah. Ini Allah lebih lagi daripada itu. Maka kalau dia menghadap Allah asal-asalan, pasti malu. Pasti ada rasa haya di dalam dirinya.
Akhirnya dia melakukan ibadah dengan semaksimal yang dia bisa. Lalu apa efeknya? Efeknya siapa orang yang sholat secara maksimal kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan rasakan kelezatan rohaniah yang tak terkira. Hatinya tenang, jiwanya tentram, kalbunya merasakan kesyahduan, pikirannya juga fresh. Akhirnya dia betah berlama-lama di dalam sholatnya. Kalau itu terus menerus demikian, muncul rasa rindu, muncul rasa kangen, ingin berjumpa dengan Allah sesering mungkin. Maka orang itu tidak hanya melakukan sholat fardu, tapi juga sholat sunnah. Tidak sekedar melakukan sholat fardu dan sunnah, tapi pasti dia membuka kitabnya. Karena kitabnya Al-Qur'annya adalah firman Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Allah sedang berbicara kepada dirinya. Itu yang membuat dia betah. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka muncul perasaan rindu untuk berjumpa secara hakiki kelak dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagian manusia ada yang khusyuk kepadanya karena takut kepada Allah, melihat atau menyadari kedahsyatan Allah, kekuasaan Allah, dan dahsyatnya azab Allah bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya. Terus Allah itu maha detil, maha rinci. Tak ada satupun amal baik dan buruk sekecil apapun kecuali pasti ada perhitungannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan amal baik sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Demikian juga amal buruk. Maka mengetahui sifat-sifat seperti itu dari diri Allah, maka muncul rasa khawatir, rasa takut. Akhirnya takut ini melahirkan kekhusyuan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, manusia di dalam bab ini terbagi kepada 3 golongan manusia. Ada yang keluar dari zona keikhlasan. Mereka disebut dengan sebutan zalimun li nafsih. Ada yang masuk dalam zona keikhlasan tapi tidak maksimal. Ada yang benar-benar maksimal. Nah, seluruh jalan hidup manusia menuju Allah tidak akan lepas dari 3 golongan manusia ini. Dan itu Allah gariskan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya surah Fatir 32. Allah berfirman, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami, umat Islam. Dan ayat ini menjadi dalil tentang bahwa umat Islam itu manusia pilihan. Umat Rasul SAW itu umat yang Allah pilih untuk menerima warisan kitab terbaik, yaitu Al-Quran. Allah menyatakan, "Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih dari kalangan hamba kami. Lalu manusia yang menerima warisan Quran ini terbagi kepada 3. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim kepada diri mereka sendiri.
Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang iqtisad. Iqtisad itu sederhana, simple. Nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biidznillah. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah. Ini 3 golongan manusia. Siapa dan bagaimana ketiga golongan ini? Fadzalimu li nafsi huwal muqassiru fil wajibat al-murtakibu lil mahdhurat. Adapun orang yang zalim kepada diri sendiri, golongan terburuk di antara 3 golongan ini adalah mereka yang taksir di dalam melakukan kewajiban. Taksir itu kurang, asal-asalan, ala kadarnya. Dilaksanakan sih dilaksanakan perintah itu, tapi asal-asalan. Dan wal murtakibu bilil mahdzurat, sering melanggar apa yang dilarang. Kewajiban diabaikan, perkara yang dilarang dilanggar. Ini kelompok zalimun li nafsi. Wal muqtasid, adapun kelompok kedua muqtasid, orang yang simple, yang sederhana, adalah man iqtasara 'alal amril wajib duna ziyadatin aw naqas wa tarkil muharram. Muqtasid itu orang yang membatasi amalan, hanya amalan-amalan yang wajib saja. Tidak kurang, tidak lebih. Seluruh kewajiban dia laksanakan. Dan semua yang dilarang dijauhi. Tidak lebih. Yang sunnah-sunnahnya banyak ditinggal. Yang sunnahnya banyak diabaikan. Hanya terbatas kepada yang wajib saja. Ini muqtasid. Ini golongan kedua. Golongan pertengahan. Adapun yang terbaik, was-sabiqu bil khairat, orang yang berlomba dalam kebaikan adalah man jaa bil wajib wa faraqal muharram ma'a mujanabatihi lil makruh wa fi'lihi al mustahabbat. Orang yang ketiga yang berlomba dalam kebaikan adalah orang yang melaksanakan semua yang wajib, menjauhi semua yang haram, dijauhi juga semua yang makruh, dan dilakukan juga semua yang mustahabbat. Yang sunnah dilakukan. Orang Sunda bilang fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Inilah yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka khusyuk adalah salah satu di antara amalan hati, tapi efeknya, pengaruhnya nampak pada wajah dan anggota badan. Orang yang khusyuk, kekhusyuannya di dalam hati. Efeknya terlihat pada wajah, pada ekspresi. Dan terlihat juga pada anggota badan berupa amal perbuatan. Dan manusia bertingkat-tingkat. Di dalam hal ini terbagi kepada 3 tingkatan yang tadi disebutkan. Maka yang pertama adalah as-sabiqun al-awwalun atau as-sabiqun bil khairat. Mereka yang memiliki ranking pertama, yang terbaik. Yang kedua yang muqtasid. Yang ketiga adalah yang zalimun li nafsih. Oleh karena itulah maka Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Karena ketidakkhusyuan hati berefek pada lahirnya perbuatan zalim, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain.
Dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Arqam, Nabi SAW berdoa. Doa ini panjang, tapi kita ambil kalimat doa yang terakhir. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabul. Dan ini menunjukkan bahwa teraihnya khusyuk baru bisa tercapai apabila seluruh kewajiban sudah ditunaikan dan seluruh yang Allah larang sudah dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala lebih merinci tingkatan-tingkatan khusyuk ini. Kata beliau, khusyuk itu ada 5 tingkatan. Pertama, tingkatan yang pertama, al-zalimu li nafsihi al-mufarrid, wa huwa alladhi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Wala syakka anna hadhil umur tu'athiru fi khusyu'il abdi. Pertama, golongan pertama, golongan orang yang zalim kepada diri sendiri, orang mufarrid. Mufarrid itu yang mengabaikan kewajiban, yang lalai. Mereka lah orang-orang yang tidak benar wudunya, juga mengabaikan aspek pelaksanaan waktunya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnah sholatnya. Jadi di dalam sholat ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Kalau rukun sholat, satu kelewat, baik sengaja atau tidak, lupa atau ingat, tidak sah, harus diulang. Seperti contoh takbiratul ihram, seperti contoh baca al-fatihah, seperti perbuatan rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, itu rukun sholat. Itu nggak boleh ditinggal dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun sholat itu bagian dari sholat, tapi tidak harus selalu dilakukan dari awal sholat sampai akhir sholat. Enggak, hanya pada waktunya aja. Takbiratul ihram hanya pertama di awal. Al-Fatihah hanya pada waktu berdiri. Waktu ruku sujud duduk mah enggak baca Fatihah. Ruku juga hanya pada waktu, sujud juga hanya pada waktu. Kalau wajib sholat adalah kewajiban, gerakan yang wajib dilakukan di dalam sholat yang apabila tidak dilakukan karena lupa, terlewat, harus diganti dengan sujud sahwi. Seperti tahiyat awal. Seperti apa lagi? Seperti doa di dalam ruku. Membaca subhana rabbiyal azim minimal sekali. Yang wajibnya. Kedua, ketiga, dan seterusnya sunnahnya. Rukunya rukun, bacaan rukunya wajib. I'tidalnya rukun, bacaan sami Allahu liman hamidahnya wajib. Sujudnya rukun, bacaan subhana rabbiyal a'lanya wajib. Termasuk ada kewajiban di dalam sholat yang harus dipenuhi dari awal sampai akhir, yaitu apa? Khusyuk. Termasuk juga ada kewajiban dari awal sampai akhir, yaitu apa?
ikhlas. Dari awal sampai akhir harus ikhlas. Kalau rakaat kedua ikhlas, dari pertama pas rakaat ketiga kedengaran ada calon mertua masuk masjid, lalu muncul keinginan untuk dipuji, maka rusak. Dia berdosa, salatnya tidak batal. Salatnya sah. Tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban, yaitu riya alias tidak ikhlas. Walaupun hanya di rakaat ketiga dan keempatnya. Dan seterusnya tuh. Termasuk diantaranya adalah wajib menyempurnakan wudhu, dilakukan pada awal waktu dan seterusnya. Tidak diragukan lagi semua hal tadi berpengaruh kepada kekhusyuan sholat orang tersebut, bahkan mempengaruhi kekhusyuan imam ketika berjamaah. Ada efek nggak? Nggak benarnya wudhu makmum berefek kepada ketidakkhusyuan imam. Iya. Hadis yang menerangkan itu. Walaupun secara hissi, secara rasional, secara logika apa hubungannya? Nggak benarnya wudhu makmum kok bisa menyebabkan imam sampai terganggu kekhusyuannya. Mungkin nggak ada alasan logikanya. Wallahu a'lam. Tapi kan kekhusyuan ini aspek gaib. Penyebabnya juga gaib, dan yang gaib hanya Allah yang tahu, lalu diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan ada enggak hubungan antara khusyuk dalam sholat dengan muamalah terhadap tetangga, terhadap sesama manusia? Ternyata ada. Walaupun logikanya hubungan sebab akibatnya gimana? Wallahu alam, nggak tahu. Dipikir kaitannya apa, nggak terkait juga. Tapi ternyata hadis menyatakan terkait. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa yadkhulu fihi al-khusyu' fi shalah. Salah satu bentuk manisnya iman lah khusyuk dalam salat. Siapa yang tidak memiliki ketiga poin ini, jangan berharap dia akan khusyuk dalam salatnya. Salah satu di antara ketiga ini adalah aspek muamalah. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ini salah satu penyebab orang merasakan manisnya iman. Salah satu bentuk manisnya iman adalah khusyuk dalam sholat. Wajib punya rasa cinta kepada sama muslim. Itu membantu kekhusyuan dalam sholat. Ada nggak kaitan secara logika? Wallahu a'lam. Nah, termasuk tidak benarnya wudhu makmum, tidak benarnya tata cara sholat makmum berpengaruh kepada kekhusyuan imam. Nabi SAW menerangkan dalam salah satu hadisnya bahwa Nabi SAW suatu saat sholat subuh. Di dalam sholat subuh beliau membaca surah Ar-Rum, surah ke-30, Ghulibatir Rum dan seterusnya. Apa yang terjadi? Faltabasa alaihi, maka ada kekeliruan di dalam bacaannya. Falamma shalla, setelah beliau selesai melakukan sholat, beliau berkata, ini bukan cari kambing hitam, bukan, tapi real nyata berdasarkan sudut pandang syariat. Kata Nabi SAW, ma balu aqwam yusalluna ma'ana la yuhsinuna tuhura fa innama yulabbisu alaina al-Quran ulaik.
Kenapa ada orang yang sholat ikut bareng-bareng sama kita, tapi nggak bagus ketika bersucinya? Hanyalah kekeliruan bacaanku tadi dalam sholat itu karena mereka. Jadi Nabi SAW mengaitkan talbisnya atau kelirunya bacaan beliau ketika sholat itu disebabkan karena ada sebagian makmum yang apa? Yang tidak benar ketika berwudunya. Cari alasan logikanya, rasionalnya, logis tidak. Apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak? Terserah. Tapi syariat menjelaskan demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Imam Ibnu Katsir menukil hadis ini dalam kitab tafsirnya, lalu beliau menghasankannya. Demikian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan hadis ini hasan. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah menyatakan hadis ini sanadnya dhaif. Cetakan-cetakan dulu, tapi kemudian beliau murajaah lagi setelah diperiksa ulang ternyata derajat hadis ini hasan. Lalu beliau mencantumkan hadis ini dalam kitab Aslus Sifatis Sholah. Ada 2 kitab sifat sholat Nabi susunan Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi itu murni hanya membahas tata cara sholat dari awal sampai akhir berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ada lagi kitab yang lebih rinci Aslus Sifatis Sholah, memuat takhrij hadis-hadis yang dia gunakan di dalam kitab sifat sholat Nabi tersebut. Takhrijnya secara rinci bagi para tulabul ilm yang apa? Yang ingin memperdalam masalah takhrij hadis. Tapi bagi kalangan umum cukup membaca apa? Kitab sifat sholat Nabi. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hanya itu saja. Tetapi rinciannya tidak ada, cukup untuk orang awam. Tapi bagi para tulabul ilm, kenapa ini sahih, kenapa ini dhaif, kenapa ini hasan? Ada kitab rujukan judulnya Aslus Sifatis Sholah. Nah beliau kaji ulang, oh ternyata itu hadis hasan. Demikian juga dalam kitab Sahih Sunan An-Nasai. Dan itu menunjukkan hadis ini adalah hadis yang makbul di kalangan para ulama. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala setelah menukil hadis yang barusan. Kata beliau, wa hadha isnadun hasanun wa matanun hasanun wa fi sirrun ajibun wa naba'un ajibun wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam ta'athara binuqsani wudu'i man i'tamana bih fadalla dhalika ala anna salatal ma'mum muta'alliqah bi salatil imam. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini sanadnya hasan, bagus, matannya isinya juga bagus. Di dalamnya ada rahasia yang menakjubkan, ada berita yang spektakuler, yang luar biasa, yaitu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya kehusuannya terpengaruh oleh kekurangan makmum dalam berwudu. Dan ini menunjukkan salat para makmum terkait dan banyak pengaruhnya kepada salatnya imam. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ya, inilah kelompok pertama dan tingkat pertama manusia yang khusyuk. Menurut Imam Ibnu Qayyim, pertama orang yang zalim kepada diri sendiri, yaitu orang yang enggak benar wudunya, tidak di awal waktu sholatnya, mengabaikan tata cara ruku, tata cara sujud, tata cara duduk yang benar. Betapa banyaknya orang yang asal-asalan. Dia tidak tahu cara yang benar yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika takbir mengangkat tangan. Apa sebahu, ataukah sedada, ataukah setelinga, dan apakah si jari tangannya terbuka atau tertutup, apakah telapak tangan harus menghadap kiblat atau berhadap-hadapan. Gak peduli itu orang.
Para rincian dalam hadis jelas. Ketika ruku, di mana ini telapak tangan disimpan? Di atas lututkah, di bawah lutut, ataukah di pahanya? Apakah si jari-jarinya ketika disimpan di lutut itu terbuka ataukah tertutup? Orang nggak banyak memperhatikan. Bagaimana posisi tulang punggungnya ketika ruku? Bagaimana posisi kepalanya? Apakah menengadah ataukah tertunduk ataukah rata? Apakah tulang punggung harus ruku atau bengkok? Apakah sikutnya harus bengkok atau harus lurus ketika ruku? Terperhatikan nggak? Jarang. Padahal itu sangat mempengaruhi kekhusyuan, mempengaruhi kesempurnaan salat. Sampai Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, la tujzi'us shalah liman lam yuqim rajulun sulbahu fir rukui was sujud. Tidaklah sempurna. Para ulama la tujzi'us shalah mengartikan, sebagian menyatakan tidak sempurna, ada yang menyatakan tidak sah. La tujzi'us shalah liman lam yuqim rajulun sulbahu fir rukui was sujud. Tidak sempurna salat seorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Makanya banyak orang yang ruku si tulang punggungnya kayak kucing bertemu musuh. Melengkung begitu ya. Ada yang begitu? Ada. Ketika sujud, berapa anggota sujud orang nggak peduli. Di mana kedua tangan diletakkan? Ada yang di pinggir lututnya ya, kemudian sujud purek kata orang Sunda sujudnya itu. Nggak nyaman dilihatnya juga ya. Apakah si jari tangan harus terbuka ataukah tertutup dan ujung-ujung jari apakah harus menghadap kiblat ataukah tidak? Apakah diletakkan sejajar dengan bahu atau sudah sejajar dengan telinga? Orang nggak banyak perhatian masalah itu. Padahal itu berpengaruh kepada kekhusyuan, berpengaruh juga kepada salatnya imam. Ya, itulah orang-orang yang zalimun li nafsi. Kedua, tingkatan kedua dari kalangan orang yang khusyuk adalah rajulun yuhafidhu 'alal mawaqit wal arkani adh-dhahirah walakinnahu yudayyi'u mujahadata ma ya'ridu lahu minal wasawis wal khawatir fayastarsilu ma'aha. Kebanyakan kita mungkin ini. Kebanyakan para tulabul ilm yang rajin ngaji tahu bagaimana gerakan sholat yang sesuai dengan sunnah. Ini masuk ke dalam kelompok kedua nih. Kelompok kedua adalah orang yang memelihara waktu-waktu sholat. Selalu berjamaah di awal waktu bersama imam. Memperhatikan rukun-rukun yang zahirnya. Cara angkat tangan benar, cara sedekap benar, cara ruku, cara sujud semuanya benar. Tapi dia melalaikan perjuangan menolak seluruh was-was dan gangguan kepada fikirannya selama sholat. Akhirnya dia mengikuti bisikan yang masuk ke dalam hatinya selama sholat. Ada bisikan, oh kamu tadi tuh sebelum sholat menyimpan barang di sono, itu jangan lupa ya. Akhirnya diikuti, oh iya itu barang teh dulu belinya di anu harganya sekian, diantar oleh si fulan. Si fulan sekarang tinggalnya di terus. Akhirnya ingat kepada urusan di luar sholat. Jadi sekali lagi dia hanya sholat aspek lahirnya saja. Sholatnya benar. Cara ruku, cara sujud, cara duduk, cara angkat tangan, cara sedekap, doanya semuanya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi aspek kekhusyuannya minim. Kalau yang pertama kan lahirnya batinnya salah ya, zalimun lil nafsih tadi. Golongan ketiga, man hafadha ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu bid'afil wasawis fahuwa mashghulun baina sholatin wa jihadin wa yuhawilu ayastahdira wa yujahid fahuwa ma'jurun ala mujahadatihi wa ma'jurun ala sholatihi walakinnahu lam ya'tal sanamal maratib. Golongan ketiga
Not bad yang ketiga ini. Lumayan dibanding yang kedua. Orang yang memelihara seluruh hukum sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnah sholat dilakukan. Dan dia berupaya berjihad mengusir seluruh was-was yang masuk. Pikiran-pikiran dari urusan dunia yang masuk, dia usir. Dia fokus lagi, konsentrasi lagi ke bacaan. Muncul lagi urusan dunia, langsung dia palingkan lagi, fokus lagi. Dia sibuk antara sholatnya dan jihadnya. Jihadnya jihad mengusir bisikan-bisikan yang masuk selama sholatnya. Dia selalu berusaha untuk khusyuk dan selalu berjihad. Bagaimana orang seperti dia dipahalai atas jihadnya? Jadi ada pikiran yang dimasukkan oleh setan tanpa sengaja, langsung dia perangi, langsung fokus lagi. Muncul lagi yang lain, langsung dia fokus lagi. Terus, itu jihad di dalam sholat. Maka dia dapat pahala. Dia tidak mengikuti apa yang dibisikkan itu, tidak diikuti, enggak. Diusir. Fokus lagi kepada bacaan. Fokus lagi kepada bacaan. Terus begitu. Itu jihadnya. Jihadnya diberi pahala. Dan diberi pahala juga sholatnya. Sholatnya dapat pahala. Jihad selama sholatnya juga dapat pahala. Tapi ini bukanlah tingkatan yang puncak. Tingkatan pertengahan. Level 3 dari skala 5 level. Nah sekarang yang keempat. Tingkatan keempat lebih tinggi daripada tingkatan yang ketiga. Siapakah yang keempat ini? Wa huwa man qama ilaiha fa akmala huquqaha wa arkanaha wastaghraqa qalbahu sya'na as-shalah wa ubudiyata rabbih fiha fala tusghiluhul wasawis wala yanshaghilu bimujahadati nafsih wa innama syughluhu fi takmili salatih wa hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi. Untuk level 3 ini aja susahnya bukan main. Level 4 ya. Level 3 itu yang sering kita alami. Level 4 ini luar biasa susahnya. Level 4 ini orang yang melaksanakan sholat. Dia menyempurnakan hak-hak sholat. Menyempurnakan rukun-rukun sholat. Hatinya tenggelam dalam kekhusyuan menghayati bacaan sholat. Tenggelam dalam beribadah kepada Rabbnya. Tidak disibukkan dengan was-was. Dia tidak harus repot untuk berjihad melawan was-was tadi. Hanyalah kesibukannya itu apa? Menyempurnakan sholat. Bagaimana agar sholat ini semuanya sempurna. Aspek gerakannya, gerakan lahiriahnya, keikhlasannya, kekhusyuannya. Seluruh konsentrasinya terfokus kepada kesempurnaan sholat seperti yang Allah kehendaki. Nah, bagaimana mungkin orang itu kok tidak ada was-was di dalam sholat? Kan pasti si setan suka apa? Suka memasukkan, membisikkan kan gitu ya di dalam sholat. Barang yang hilang tak ketemu di luar sholat, ketemunya dalam sholat. Pernah gitu? Wah, barang itu teringat sekarang tuh di itu nyempot di juru. Gitu kan. Kok bisa setan tidak bisa memasukkan was-was kepada orang ini? Sedangkan yang ketiga tadi ada was-was selalu, ya enggak? Ada was-was diusir, fokus lagi. Ada was-was diabaikan, fokus lagi kepada was-was. Itu yang ketiga. Kalau yang keempat kok enggak ada was-was. Apa bedanya? Yang membedakan adalah aktivitas dia di luar sholat. Kalau di luar sholat, banyak didominasi oleh mengejar dunia, mengurus urusan dunia yang diurus di luar sholat masuk ke dalam sholat.
Makanya walaupun nggak diingat-ingat muncul. Memang setan yang memunculkan. Sehingga kita repot harus apa? Harus mengusir lagi ingatan itu, kembali fokus ke bacaan. Ini lupa, yang lain masuk. Diabaikan lagi, fokus ke bacaan. Muncul lagi yang lain. Begitu terus. Karena hidup kita di luar sholat terlalu didominasi oleh mengurus urusan dunia. Maka yang ketiga tuh yang bisa kita capai secara maksimal. Adapun yang keempat, golongan yang empat, kenapa nggak ada was-was dalam sholat? Karena di luar sholat, semua yang dia lakukan di luar sholat selalu diperhitungkan untuk bisa menjadi modal bahagia di akhirat. Kita sudah membahas salah satu amalan hati, tafakur. Semua yang dia lihat di dunia selalu dikaitkan dengan akhirat. Kalau para ulama melihat orang yang bakar kambing guling gitu juga menangis. Ingat ke ayat ketika orang di dalam neraka dibolak-balikan di atas api neraka. Ketika seorang ulama melihat anak kecil diusir oleh ibunya, nangis. Anak kecil itu kemudian lari lagi ke pintu. Sudah dikunci pintunya oleh ibu, dia menangis. Mama, saya kapok, maaf, saya tidak akan mengulang. Tolong buka pintunya. Akhirnya oleh ibunya dibukakan lagi. Dia ambil pelajaran. Seorang ibu yang telah mengusir anaknya yang mungkin melakukan kesalahan besar. Tapi ketika anak itu kembali mengetuk pintunya, si ibu membuka. Apalagi Allah yang cinta Allah kepada hamba jauh lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Sebesar apapun kesalahan hamba, dosanya tak terkira. Tapi ketika dia kembali kepada Allah mengetuk pintu tobat, pasti oleh Allah dibukakan. Selalu tuh semua kejadian yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia alami dikait-kaitkan dengan akhirat. Karena untuk itulah dia hidup. Kita diciptakan di dunia ini sebagai salah satu fase yang harus kita jalani menuju akhirat. Ini hanya sementara dan sebentar. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Makanya semua langkah di dunia itu dia fokuskan untuk bisa menjadi bekal bahagia di akhirat. Begitu tuh. Makanya apapun yang dia lihat selalu dikaitkan akhirat. Maka pas masuk ke dalam sholat nggak ingat lagi kepada urusan dunia. Semua masalah dunia dia bawa ke akhirat. Maka pas menyangkut ibadah untuk akhirat, fokus ke akhirat. Sibuknya dia hanya menyempurnakan aja sholatnya dari berbagai macam aspek. Umumnya orang kan urusan akhirat oke, banyak dibawa kepada kepentingan dunia dianya. Kenapa kamu kok rajin tahajud? Biar gampang jodohnya. Kenapa rajin saum Senin Kamis? Biar laris dagangannya. Kan banyak yang begitu ya. Amalan akhirat dia pakai sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Para ulama dahulu sebaliknya, seluruh aktivitas dunia dia fokuskan untuk bisa menjadi bekal bahagia di akhirat. Itulah yang menjadi perbedaan. Kekhusyuan di dalam sholat tidak hanya harus terfokus kepada urusan internal sholat, tapi juga dipengaruhi oleh urusan di luar sholat. Dan level keempat ini tentu saja level yang sangat bagus, yang susah untuk kita capai, tapi bukan yang tertinggi. Apa yang tertinggi dan terbaik? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-khamisah wa hiya a'lal maratib. Tingkat kelima dan ini tingkat tertinggi. Wa arfa' darajatil khasina fi shalah, dan orang dengan tingkatan khusyuk yang paling tinggi di dalam salat. Apakah itu? Fahuwa ma'a tahqiqi syurut wal wajibat wal arkan wa huduril qalbi qad imtala qalbuhu mahabbatan lillah wa ijlalan lahu ta'ala yusalli ka'annahu yara rabbahu
fatandafi'u anhu tilkal wasawis wal khatarat allati syaghalat ghairah wa la ta'ti illa aslan fahuwa mashghulun bi rabbih qarirul aini bih. Tingkatan keempat ini orang yang selain memperhatikan syarat-syarat sholat, wajib-wajib sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, hadirnya hati selama sholat. Juga hatinya dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah. Rindu untuk selalu berjumpa dengannya, mengagungkan dan memuliakannya. Dia mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan semendalam pengenalan, melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dia sholat seolah-olah dia itu melihat Allah. Lalu tak ada lagi was-was yang masuk. Tak ada lagi kesibukan urusan duniawi yang masuk. Tidak ada yang dia lakukan kecuali pokok sholat. Dia hanya sibuk dengan Allah di dalam sholatnya dan dia berbahagia dalam hal seperti itu. Merasakan ketenangan yang luar biasa, betah dalam keadaan demikian dan dia ingin berlama-lama. Semakin lama semakin tenang jiwanya. Walaupun secara fisik pasti ada cangkel, kesel, pegal. Tapi rasa cangkel, pegal, kesal itu nggak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan rohaniah yang dia rasakan selama sholatnya. Ini yang menyebabkan Nabi SAW hebatnya beliau sholat sampai lama, sampai kakinya apa? Bengkak-bengkak, belah-belah. Karena lamanya berdiri. Cangkel iya, pegal iya, kesel iya, tapi nggak ada apa-apa ya dibanding kenikmatan rohani. Atau jangankan sholat dan pegal, orang yang hobi olahraga, main futsal, main bola, itu selama main bola capek apa tidak? Ya capek sampai ngos-ngosannya. Sakit apa tidak? Sering sakit. Ngengkop bola, ngeheden bahasa Sunda nama. Padahal bahasa Belanda itu tanya heden. Bolanya kemana yang beradu kepala jedak, nyengir, di sliding, kemudian sampai nyengir gitu ya, terpincang-pincang. Ada yang patah, ada yang mati di lapangan bola, ada yang sampai mati. Rata-rata setelah 2 kali 90 menit keluar berapa jam main bola teh? 90 menit. 2 kali 90 menit. Lama-lama teh sejam setengah. 45 menit. 2 kali 45 menit keluar lapangan, rata-rata kondisinya tidak normal. Ada yang sambil nyengir, ada yang sambil terpincang-pincang gitu ya. Besoknya diajak main lagi, hayu. Gak kapok. Kenapa? Dia merasakan kepuasan batin selama main bola, ya enggak? Kalau kata pelatih besok kamu nggak perlu main, istirahat aja dulu setahun. Kecewa dia ya, saya nggak dipakai. Kamu duduk di bangku cadangan tuh, sudah sorak-sorak aja ngasih support, kecewa tuh, ya enggak? Jadi rasa pegal, resiko sakit, resiko patah kaki, resiko mati di lapangan diabaikan untuk memperoleh kepuasan batin selama main bola. Apalagi ini sholat. Kenikmatannya jauh lebih nikmat daripada kepuasan di dalam main bola bagi para pemain bola yang profesional. Resikonya juga tidak segede resiko main bola. Ada nggak orang tahajud sampai patah? Digips, kenapa kamu digips? Patah tulang, kenapa? Habis tahajud. Nggak ada yang seperti itu. Inilah 5 tingkatan kehusuan di dalam sholat. Bagaimana hukum kelima tingkatan ini? Kata Imam Ibnu Qayyim, fal awal mu'aqab. Adapun tingkatan yang pertama, zalimun li nafsih, dia diiqab, dia diazab, memperoleh siksa. Wathani muhasab, yang kedua dihisab.
Dia sholatnya benar, tata cara sholat lahiriahnya benar, rukunya, sujudnya, angkat tangannya semua benar. Tapi hanya raganya, batinnya nggak ikut sholat. Ingat kepada urusan dunia. Adapun yang ketiga itu yang apa? Sholat benar, tata gerakannya, tapi banyak apa? Gangguan, tapi dia lawan gangguan. Kembali fokus. Orang ini mukafirun anhu li mujahadati. Terhapus dosa-dosanya karena mujahadahnya. Salatnya itu menghapus dosanya. Yang keempat inilah yang musab. Musab itu diberi pahala atas salatnya. Dan yang terakhir yang kelima muqarrabun ila rabbih fi a'lal manazil wad darajat. Orang ini adalah orang yang didekatkan kepada Allah dalam tingkatan derajat yang paling tinggi. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang terakhir ini ya. Ya, itulah tingkatan kehusyuan ya. Cukup sampai di sini, insyaallah nanti di hari Kamis yang akan datang kita masuk ke dalam penjelasan jenis-jenis kehusyuan ya. Cukup, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustaz tentang pembubaran kajian salaf di Aceh baru-baru ini? Prihatin. Tapi inilah sunnatullah. Mereka yang membubarkan pas sholat isya, orang-orang sholat, mereka sholatnya, mereka tidak sholatnya. Dengan alasan apa? Nggak sah diimami oleh Wahabi. Itu intoleran. Kita mau diimami oleh siapapun selama dia ini sholatnya benar dan bukan golongan kafir. Kecuali kalau ngaku Islam keluar dari Islam seperti Syiah, kita nggak mau diimami oleh Syiah. Tapi kalau sesama muslim, walaupun melakukan banyak kebid'ahan, walaupun dia itu berdosa besar jadi imam, selama sholatnya sah bagi dirinya, sah juga keimamannya, kita mau. Dia kunut yuk kita kunut. Toleran apa tidak? Toleran. Tapi bukan karena alasan toleransi kita ikut, tapi ketetapan syariat harus ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan hanyalah untuk diikuti. Kalau mereka enggak mau, yang imamnya Wahabi enggak sah, ngeganggu. Siapa yang tidak toleran? Oleh karena itu, ini mungkin akan terjadi di banyak kota, ya, di banyak kota. Karena banyaknya orang-orang yang benci kepada sunnah. Kalau umpama menerangkan sunnah, pasti banyak yang tersinggung dari orang-orang yang meninggalkan sunnah. Lalu dianggap itu menjudge mereka, memvonis mereka. Kalau umpama kita katakan mabuk itu haram. Si pemabuk, kita nggak tahu namanya siapa, bukan bermaksud nyindir kepada mereka. Lalu dia merasa, nyinggung saya itu mah. Kan gitu ya. Oh, berarti kamu memvonis saya masuk neraka ya. Kan gitu anggapan dia. Padahal kita mah tidak sedang memvonis orang, tidak sedang menjudge orang. Kita hanya sedang membahas hukum sebuah perbuatan. Bahwa mabuk itu haram, terancam dengan neraka. Apakah maknanya orang yang mabuk pasti ke neraka? Enggak begitu kita ngomong. Ke neraka ke surganya itu dilihat dari akhir kehidupannya. Mungkin dia tobat, meninggalkan dosa mabuknya. Terus dikalkulasi dengan semua ibadah dan amal-amal yang lainnya. Yang memvonis atau menentukan surga atau neraka nanti Allah, bukan kita. Kitanya hanya menyampaikan ini haram loh, ini ayatnya, ini hadisnya. Ini yang harus dilakukan, ini ayatnya, ini hadis. Hanya membahas hukum sebuah perbuatan tanpa bermaksud memvonis pelakunya, ya enggak? Itu maksud kita. Tapi karena mereka memang ada hasad, ada iri, ada dengki. Oh, kalau ini dianggap salah, haram, keliru, berarti menuduh kita sesat, ahli neraka. Terlalu jauh terbawa oleh
alur fikir mereka sendiri. Padahal kita tidak berpikir seperti mereka berpikir. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka ya. Dan semoga saudara-saudara kita yang dipersekusinya itu diberi kesabaran, ketabahan, dan diberikan dukungan oleh Allah SWT. Ustaz, bagaimana jika saat sholat di masjid sajadahnya pendek? Sehingga saat berjamaah punggung kita bengkok, tidak lurus. Apakah harus tetap kita luruskan, Ustaz? Kalau berakibat kita merusak saf, ya jangan. Lakukan semampunya. Di masjid-masjid rata-rata safnya pendek ya. Yang pas mah tuh di Masjid Umar bin Khattab di Selacau. Pas. Salatlah di sana. Saya tidak pernah merasakan kenyamanan sholat seperti di Selacau ya. Paling nyaman, paling enak. Jadi kalau umpamanya seperti itu ya apa boleh buat. Ya, kita tetap di atas shaf yang lurus. Ruku dan sujud sesuaikan dengan kondisi. Ya, kalau umpah kita, kata Ustaz juga harus lurus. Akhirnya kita bengkok dari shaf. Akhirnya kita memakan tempat orang lain, mundur sedikit. Nanti yang di belakang nggak bisa sujud. Maka jangan seperti itu ya. Lakukan semaksimal yang kita bisa dengan keadaan seadanya. Dengan tetap memperhatikan kemaslahatan yang lebih umum. Bagaimana ketika sholat pada tepat waktu di musola seperti di SPBU. Namun ketika itu tidak ada jamaah, apakah tetap mendapat pahala 27 derajat? Kalau kita terbiasa setiap sholat di awal waktu berjamaah. Suatu saat kita safar, lalu masuk ke dalam masjid atau musola, nggak ada jamaah lain, lalu kita sholat sendiri, maka tetap dapat pahala sholat berjamaah. Karena sudah terbiasa. Atau bahkan kita telat, ya pas ada masjid atau ada musola kita sana, sholatnya sudah pada bubar, akhirnya kita sholat sendirian karena ada uzur. Maka tetap pahala sholat berjamaahnya tetap dapat insya Allah. Asal orang itu terbiasa. Adapun orang itu terbiasa telat, ya suatu saat di tengah jalan ke musola nggak ada orang, tetap aja itu mah sholat sendiri. Dan biasanya juga hanya sendirian. Apa hukumnya orang yang berusaha khusyuk tapi belum berhasil? Berarti tidak khusyuk. Itu karena apa? Karena banyak faktor. Salah satunya faktor maksiat dan dosa. Ketika orang bermaksiat dan dosa jangan berharap bisa khusyuk loh. Sebelum tobat dari hal itu. Nah termasuk tadi dipengaruhi oleh aktivitas kita di luar sholat. Mana yang lebih dominan? Itulah yang mendominasi pikiran kita dimanapun. Coba umpamanya ya, tapi jangan dicoba. Umpama seseorang, sebelum sholat dia main catur. Adzan, udah dulu, dosa loh kalau enggak di awal waktu. Akhirnya dia sholat. Nanti setelah sholat kita lanjut. Nah tuh papan catur terbayang ketika sholatnya ya. Mata kita itu ibarat scanner. Men-scan apa yang kita lihat. Jadi pas sholat Allahu Akbar kebayang. Terus ngatur strategi nanti saya akan melangkah ini. Masuk ke dalam ya, ke dalam sholat. Jadi mana yang lebih dominan? Ikhtiar, usaha dan pikiran kita di luar sholat. Itu nanti akan masuk ke dalam sholat. Makanya kalau di luar sholat kita selalu kaitkan dengan akhirat, dengan kiamat, dengan hal-hal yang seperti itu. Maka pas sholat udah klop sudah. Ya, itu yang mempengaruhi. Jadi kalau ada orang saya mau khusyuk. Tapi sudah berupaya berbagai cara nggak berhasil juga.
Berarti upayanya itu yang parsial. Dia hanya berusaha selama sholat. Tapi di luar sholat itu yang mempengaruhi di dalam sholat itu tidak dia perhatikan. Ya. Ustadz mau mengusulkan diadakan kajian khusus tata cara sholat dan bacaan yang sahih. Sudah ketika kita membahas kitab Bulughul Maram di Cipaganti setiap Sabtu sore itu sudah bab sholat sudah selesai. Mungkin yang nanya waktu itu belum lahir atau belum ngaji atau tidak hadir. Ya, padahal itu berpuluh-puluh kali pertemuan sebab hadisnya juga banyak ya. Membahas tentang sifat sholat. Di dalam kitab Bulughul Maram sudah. Bagaimana menyikapi cacian, hujatan orang lain setelah mereka lihat aib kita. Karena mereka sangat puas atas terbukanya aib saya. Sehingga begitu mencaci saya, padahal saya menyadari aib itu dan sudah taubat. Dan mereka pun mendoakan keburukan pada saya. Pertama, sabar. Bagaimana agar bisa sabar? Agar bisa tersenyum dicaci orang. Pertama, fikirkan hanya keuntungan dari kasus tersebut. Apa keuntungannya dicaci? Pertama, dosa kita itu diampuni oleh Allah. Kedua, pahala kita nambah. Ketiga, doa kita makbul. Kalau doa itu kita tembakkan kepada dia, kena loh. Kalau mau mendoakan keburukan pasti bakal kena. Keempatnya, derajat kemuliaan kita di sisi Allah naik. Bukan tambah hina. Orang mencaci kita dengan niat agar kita dihinakan banyak orang gitu kan. Kenyataannya Allah semakin mengangkat derajat kemuliaan dia. Tapi saya kan jengkel kepada dia. Dia kan jahat. Kalau begitu dia untung dibiarkan gak dibalas. Kata siapa? Saat itu juga Allah membalas. Saat itu juga dia rugi besar. Apa kerugiannya? Pertama, dosanya nambah. Dosa dari kita itu di over, ditransfer ke dia. Kedua, pahala dia berkurang, di over ke kita. Jadi kalau orang menghina kita, mencaci kita, itu sama dengan begini. Sini dosa kamu, saya ambil. Nih pahala saya untuk kamu. Sama dengan begitu tuh. Siapa yang rugi? Si pencela yang rugi. Siapa yang untung? Korban yang dicela yang beruntung. Terus apa yang menjadi alasan kita menjadi jengkel, sedih, nangis? Kalau kenyataannya itu seperti itu. Ya. Oleh karena itu celaan hanyalah memuliakan kita. Memuliakan orang yang dicela dan menghinakan orang yang mencela. Terlebih tadi dikatakan kita sudah tobat dari hal itu. Mereka merasa puas dengan tersebarnya aib kita. Terlebih nih, kalau aib itu di-share di media sosial, itu pahala untuk kita jariah, mengalir terus sampai kiamat, sampai walaupun kita sudah mati, pahalanya mengalir terus ke alam kubur dan dosa kepada dia jariah mengalir terus ke alam kubur. Walaupun nanti dia sudah mati, tapi sharing dia di media sosial itu terus menyebar ke banyak orang. Ikut orang-orang menyebarkannya. Maka dosanya juga ikut mengalir ke orang yang pertama kali menyebarkan. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu keburukan, satu kesalahan dalam agama Islam, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu. Oleh karena itulah, untung kalau dihina, untung kalau dicela ya. Jangan pedulikan apresiasi, penilaian orang kepada kita, tapi Allah nanti yang akan ngatur. Orang yang seperti itu akan Allah muliakan dan orang yang mencelanya Allah akan hinakan ya. Jangan khawatir karena dicela. Apa hukum khitan bagi perempuan? Sunnah.
Tidak wajib. Kalau laki-laki wajib. Jangan tanya gimana bagian apa yang harus dipotong dan bagaimana cara motongnya. Tanya ke dokter. Saya nggak tahu. Istri saya sebentar lagi insya Allah mau lahir. Nikah sama janin apa? Saya sebentar lagi insya Allah mau lahiran ya. Bagaimana cara akikah sesuai sunnah? Karena di kampung saya masih diadakan marhabaan. Mohon info juga lembaga penyedia akikah. Iklan dong. Lakukan akikah itu menyembelih kambing karena kelahiran bayi. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullu gulamin rahinatun biaqiqati tudbahu lisabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh. Semua bayi yang lahir masih tergadai dengan akikahnya. Akikah itu disembelih di hari ke-7, diberi nama di hari ke-7 dan dicukur rambutnya. Lakukan 3 hal di hari ke-7. Sembelih ya, kambing bukan bayi. Sembelih kambing, kasih nama dan cukur di hari ke-7. Kalau umpamanya lahir dan batasan hari itu maghrib. Kalau lahirnya sekarang, berarti ini sudah hari pertama. Sekarang umpamanya hari apa? Kamis. Ini sudah hari pertama, Jumat hari kedua, Sabtu ketiga terus. Akhirnya hari ke-7-nya Rabu. Terserah mau pagi, mau siang, mau sore. Tapi kalau maghrib nanti baru lahir berarti sudah masuk hari Jumat. Berarti akikahnya nanti hari Kamis. Nah akikahnya itu disembelihnya kambing itu. Dibagikannya mau hari itu, mau besok, mau lusa terserah. Dibagikan atau diundang ke tetangga mau kapan. Tapi yang penting menyembelihnya di hari itu. Ya. Terakhir. Saya bekerja sebagai pengajar di sebuah tempat kebugaran, fitness gitu ya. Di dalamnya terdapat campur laki perempuan, juga musik. Apakah halal penghasilan saya? Ya, kalau dia laki-laki atau perempuan. Kalau ikhwan nggak boleh melatih perempuan. Apalagi perempuan di tempat seperti itu pakaiannya pasti apa? Pasti minim, walaupun pakai jilbab, tapi ketat, ya. Maka hindarkan. Cari aja pekerjaan yang lain. Kalau enggak nanti akan terkena dampak buruk dari hal itu. Cari pekerjaan, semoga Allah mudahkan. Cukup ya, sampai sini insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.